Halo, kenalin gue Ben dari Koda Step BN. Dan pada kesempatan kali ini gue bakal ajarin kalian cara untuk menginisialisasi project dari Spring Boot dan juga untuk migrasi kode yang kalian buat di CS4 untuk masuk ke project Spring Boot yang kalian akan buat nantinya gitu untuk modul ke depannya. Yang pertama, kalian bisa langsung pencet yang di atas sini, lalu new project. Setelah itu kalian bisa ganti name-nya jadi backend. Terus location kalian bisa ganti sesuai directory yang kalian mau. Terus language-nya dan type-nya pastiin kalau misalkan Java dan juga Gradle Groovy. Lalu berikutnya untuk grup itu sendiri, kalian bisa ubah di bagian sini dengan nama depan kalian. Lalu untuk artifact dan juga package name itu jangan kalian ubah apa-apa, dan Java-nya itu pastiin kalau misalkan versinya itu adalah 17. Kita langsung aja ke next. Nah, ini adalah dependency yang harus kita tambahin sebelum kita menginisialisasi project dari Spring Boot itu sendiri. Itu yang pertama ada PostgreSQL. PostgreSQL driver. Lalu setelah itu GPA atau Spring Data GPA dan juga web atau Spring Web. Nah, tiga ini ada semacam kayak library eksternal yang kita harus tambahin sebelum kita inisialisasi project dari Spring Boot itu sendiri. Dimana dependency ini sebenarnya bisa kita tambahin di tengah-tengah gitu kalau misalnya kita mau. Ini kita create aja langsung new window. Nah, yang gue maksud tadi adalah di bagian build Gradle-nya. Nah, build Gradle ini adalah bagian dimana kita bisa nambahin dependency yang mungkin kelupaan tadi kayak lupa untuk nambahin atau segala macamnya, kita bisa tambahin di bagian sini gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini kan ada PostgreSQL, ada starter web, ada dan juga starter data GPA. Nah, ini ada tiga dependency yang tadi kita masukin gitu. Nah, tanpa berlama-lama mungkin gue langsung jelasin aja untuk migrasinya. Di sini kan udah berhasil buat project Spring Boot dan sekarang kita akan coba untuk migrasi. Di sini kan buka di directory source, main, Java, dan juga kan bakal ketemu package yang bernama com.benedict atau nama .backend. Dimana sini kan bisa tambahin beberapa package baru. Dimana sini ada model, ada repository, ada controller, dan juga yang terakhir ada service. Nah, kalian udah nggak asing ya sama model, repository, juga service. Nah, kalian tapi asing dengan yang namanya controller. Nah, sebenarnya 4 ini tuh apa sih? Nah, 4 itu sebenarnya adalah semacam alur yang terjadi ketika kalian itu merequest sebuah database atau sebuah ya mengakses sebuah backend gitu. Nah, di mana klien itu ketika dia mengakses sebuah website, misalkan mengakses sebuah website yang ada database-nya, dia tuh pertama-tama alurnya itu adalah bakal langsung ke controller dulu. Dimana controller ini berguna untuk apa? Controller ini berguna untuk kita mapping route, atau kayak kalau misalkan di sebuah website itu biasanya ada API dengan endpoint tertentu, dimana itu bakal di set di controller. Lalu setelah itu dia bakal langsung lanjut ke service, dimana service itu ada tempat logic utama yang kita buat untuk website tersebut atau untuk backend tersebut atau untuk database tersebut. Lalu setelah itu kita lanjut ke repository, di mana repository ini kita tuh semacam bikin query, atau kalau kalian familiar dengan CRUD atau create, read, update, dan delete, itu biasanya di situ dibuatnya itu ada di repository gitu. Lalu setelah itu bakal langsung lanjut ke database, atau misalkan sebenarnya model. Kalau misalkan kalian tahu model, kan di saya sebelumnya kan sebenarnya ada model juga di sini ya. Nah, model itu adalah struktur data awal yang sebenarnya tuh dia tuh berguna untuk ngedefine sebuah table gitu. Mungkin untuk kejelasan lanjutnya kalian bisa search aja di Google. Nah, mungkin supaya nggak terlalu lama, gue bisa langsung lanjut aja. Dimana di sini model itu bisa kita tambahin player.java sama class score.java. Lalu setelah itu untuk repository kita bisa tambahin player repository. Nah, untuk TP kali ini gue tuh bakal bantuin kalian untuk migrasi dari kode player di model, score di model, dan juga player di repository. Kenapa nggak sama score repository? Karena untuk modul 5 ini kita akan fokus ke player repository-nya aja. Untuk score itu kita bakal fokus di modul 6 gitu. Dan service-nya juga sama. Service dan controller service dan controller itu bakal di cover up di CS nanti. Jadi kalian yang buat nanti. Untuk saat ini gue bakal bantuin kalian untuk migrasi di bagian model dan juga player repository aja. Nah, untuk player sebenarnya dia mirip-mirip sama yang CS4 sebelumnya yang kalian bikin. Ini kan bikin kayak seperti ini ya. Dia ada
inisialisasi variabel, terus ada constructor username juga, terus ada getter setter dan segala macamnya gitu. Dia ada bisnis ini juga apa namanya bisnis methodsnya juga. Di sini ada update high scores, ada add coins dan juga add distance gitu kan. Nah itu sebenarnya kurang lebih mirip-mirip kayak yang kita akan lanjutin migrasi, tapi bedanya adalah ada beberapa bagian yang harus kita adaptasi dari Spring Boot itu sendiri. Yang pertama, kita bisa nge-import beberapa library yang kita butuhkan. Yang pertama ada Jakarta Persistence yang bintang aja. Nah, bintang ini sebenarnya gunanya untuk apa sih? Kalau misalnya kalian tanya, bintang itu sebenarnya supaya kalian bisa ngambil semua library yang ada di Persistence Jakarta atau Jakarta Persistence gitu. Jadi semuanya bisa kalian akses gitu. Lalu setelah itu kita bisa import org hibernate notations creation timestamp. Nah, ini gunanya untuk apa? Gunanya kalau misalkan di sini, kalau kalian lihat di sini kan ada created at ya. Nah, created at itu untuk sementara kita menggunakan local datetime.now kan. Fungsinya gitu kan, fungsi dari java.time.localdatetime ini. Nah, untuk sekarang di Spring Boot kita bisa menggunakan creation timestamp ini untuk ngasih tanggal dan juga waktu yang kalian kalian buat sebuah database gitu. Nah itu tuh kelihatan tuh creation timestampnya kapan, harinya kapan, misalnya tanggalnya kapan, terus waktunya kapan gitu. Jadi lengkap gitu. Terus habis itu kita bisa tambahin langsung aja kita copy paste dari sini, kita tambahin 2 library yang udah kita buat di CS4. Lalu setelah itu kita akan lanjut langsung ke ini ya, dimana kita harus nambahin beberapa GPA gitu. Dimana di sini ada pertama entity dan juga ada table name sama dengan players. Nah ini gunanya untuk apa sih? Gunanya itu yang pertama, entity itu berguna supaya kita bisa menandakan kalau misalkan ini itu adalah sebuah database table gitu atau table database gitu. Nah untuk tablenya sendiri ini tuh gunanya untuk sebenarnya untuk penamaan aja sih, supaya kita bisa tahu nih kalau misalkan player.java ini dia tuh punyanya table dengan nama players gitu loh. Jadi ini adalah inisialisasi sebuah nama dari tabel, suatu tabel gitu. Nah, kita kan langsung lanjut. Dimana kalau misalkan kalian lihat di sini, itu kan pertama adalah nge-initiate dari variable ini kan, variable ini kan. Nah, kita bisa lakuin hal itu dengan menambahkan yang namanya kolom. Nah, kita kayak semacam nambahin kolom gitulah, kurang lebih. Nah, yang pertama itu kan kita bisa nambahin player ID kan dengan tipe data UID. Nah, khusus untuk UID kita tuh bisa nambahin yang pertama add ID dan juga kita bisa nambahin generated value, terus strategi sama dengan generation type .uid. Nah, ini gunanya untuk apa? Dua ini tuh sebenarnya gunanya kalau kalian tahu primary key itu adalah kayak semacam key untuk apa ya? Untuk nge-define suatu kolom gitu, suatu kolom tertentu gitu. Jadi misalkan dia memastikan kalau misalkan tidak ada yang sama. Dia memastikan kalau misalkan tidak ada ID yang sama dan tidak ada kesamaan data lah pokoknya. Nah itu dengan cara menggunakan generated value ini. Lalu setelah itu kita bisa penamaan. Di sini ada kolom dengan nama, kita bikin player ID aja, player ID. Lalu setelah itu kita bisa masukin variabel ini. Kalau kita copy paste aja. Nah kita udah berhasil untuk menambahkan satu kolom. Lalu berikutnya kita bisa nambahin kolom berikutnya, yaitu ada kolom username ya. Username kita bisa copy paste dulu. Copy paste username, berarti isinya kita bikin nama username. Terus kita pastiin kalau misalkan dia unique sama dengan true dan juga nullable sama dengan false. Nah, unique sama dengan true dan nullable sama dengan false itu apa sih? Nah, kalau untuk unique sama dengan true itu tuh memastikan kalau misalkan setiap kolom itu setiap row itu tidak punya username yang sama. Dia memastikan kalau misalnya username itu unik atau ya udah satu doang yang bisa pakai gitu. Dan nullable sama false itu tuh
memastikan kalau misalkan kita mau buat sebuah database, kita harus pastiin kalau misalkan username itu required to fulfill gitu, atau kayak dia tuh harus diisi, nggak boleh kosong. Terus kita bisa langsung copy paste dari sebelumnya. Lalu setelah itu kita bisa tambahin apa nih, high score, berarti namanya high score. High score. Terus kita bisa private integer high score sama dengan 0. Nah, kenapa sama dengan 0? Karena ini tuh inisialisasi awal. Jadi kalau misalkan player itu baru buat akun, dia tuh bikin high score itu sama dengan 0 dulu, karena kan ya dia belum main kan, jadi dia bikin high score itu sama dengan 0, langsung diinisialisasi sama dengan 0. Terus setelah itu kita bisa copy paste aja 3 kali. Yang pertama itu untuk total coins di sini, dan juga yang kedua itu untuk total distance. Nah, ini sama dengan 0 semua karena ya dia baru buat akun baru kan. Lalu berikutnya kita bisa tambahin creation timestamp dengan kolom yang bernama created at dengan updatable-nya sama false. Nah, ini yang tadi gue bilang, creation timestamp ini gunanya supaya dia bisa si created at ini bisa ditambahin gitu dengan spesifikasi tertentu, kayak ada tanggal dan juga ada waktu yang si klien buat gitu. Terus habis itu local date created at. Oke. Setelah itu di model kita tuh harus punya constructor default atau default constructor, yaitu sebenarnya tinggal bikin public terus player gini terus gini. Dah, gini aja. Ini adalah default Ini adalah default constructor. Terus setelah itu constructor. Nah, setelah itu kita bisa masukin constructor with constructor with username, mirip-mirip kan sama yang ini kan. Di sini kan ada constructor username juga kan. Nah, cuman kalau misalnya di sini kita butuh ngoper banyak banget, di sini kita cuma butuh ngoper si this username aja. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kita bisa lanjut ke getter setter. Ini kalian udah pelajarin juga kan di modul sebelumnya getter setter, jadi sebenarnya gue nggak perlu jelasin lebih lanjut. Nah, cara gampangnya adalah ini sebuah tips and trick. Jadi kan kalian udah buat banyak kolom ya. Ini ada 1 2 3 4 5 6 kan. Ada 6 kolom kan di sini. Kalau misalkan kalian bikin satu-satu kan agak sulit ya. Nah, kalian bisa tinggal klik kanan. Setelah itu generate. Di sini ada beberapa yang bisa kita pilih. Di sini kita pilih getter and setter. Nah, di sini tunjukin kan, dia nunjukin semua kolom yang ada. Di sini ada pair ID, terus ada username, ada high score, ada total coins, ada total distance, dan juga created at. Kita klik semua, terus kita bikin oke. Nah, dia otomatis bikin semua getter setter yang kita butuhin gitu loh. Jadi kita nggak perlu susah-susah nulis satu-satu. Jadi langsung otomatis dibikin semua. Nah, setelah itu kita bisa bikin business methods yang sebenarnya udah dibikin di sebelumnya gitu kan. Jadi kita tinggal copy paste aja di sini yang update high score, add coins, dan juga add distance. Kita bisa langsung copy paste saja. Seharusnya nggak ada yang harus diganti. Paling ganti tingkat datanya aja jadi integer. Di sini sesuaiin sama yang di atas, integer, pakai integer. Jadi sini integer. Di sini kita bikin new score aja supaya beda. New score. New score. Kita bikin update high score. Setelah itu untuk add coins-nya kita bikin total coins plus coins saja. Terus habis itu yang ini kita bikin distance plus oke. Kayak ini udah semua. Ini kita butuhin di pair.java. Nah, karena supaya menghemat waktu juga, mungkin untuk skornya gue bakal langsung copy paste dari yang akan gue kirim nanti di TP kalian. Jadi kalian bisa langsung copy paste saja. Sebenarnya dia mirip-mirip cara ininya, cara kerjanya itu dia mirip-mirip kayak yang player.java. Cara penggantiannya kayak dia pakai add entity, add table. Mungkin gue langsung copy paste kalian. Ini ya. Di sini ada beberapa, kayak di sini tetap sama, ada add entity, ada add table dengan namanya beda kan. Di sini kan players, di sini scores.
Terus ya ini generate value, score ID dan segala macamnya. Ini sini ada default constructor, terus ada constructor build required field sama mirip-mirip kayak yang di score.java gitu. Yang ini constructornya. Terus setelah itu ada getter setter yang kita bisa buat langsung. Terus habis itu karena di sini nggak ada business methods, ya kan nggak ada kan, jadi nggak usah gitu. Oke, kita udah berhasil buat 2 model dan sekarang tinggal repository gitu. Nah untuk repository itu sendiri sebenarnya dia cukup berbeda. Kalau misalnya kita lihat di CS4, repository itu kan cukup panjang ya, dimana kalian harus find all, misalnya find terus kita bikin all data.stream dan bikin array list dan segala macam ya kan, dan di compare dan segala macamnya. Nah untungnya kalau untuk di Spring Boot itu sendiri dia tuh punya external libraries itu yang bernama GPA repository, dimana GPA repository ini membantu kita untuk bisa untuk bisa secara otomatis itu kasih method name gitulah, atau yang kita butuhkan gitu, kayak find by username, find top players by score dan segala macamnya gitu. Apa nih? Ya udah. Caranya adalah yang pertama kan ke player repository, lalu setelah itu kalian import beberapa yang kalian butuhin gitu. Yang pertama adalah import, kita import ini ya guys, kita import model dari si playernya, backend model player. Nah kita import ini untuk langsung akses ke modelnya, karena tadi kan gue bilang ya, kalau misalkan alur dari sebuah sebuah database itu dari backend itu pemanggilan API langsung itu ke controller, habis itu ke service, habis itu repository, habis itu ke model kan. Makanya di sini dari repository ke model. Setelah itu kita bisa import org Spring Framework, data, GPA, repository, terus GPA repository. Nah ini yang tadi gue bilang, ini tuh gunanya untuk nge-extend si player repository ini. Dia tuh sebenarnya kurang lebih mirip-mirip kayak base repository, tapi untuk sekarang karena base repository itu untuk membantu kalian sebelum ke Spring Boot, kalau misalnya di Spring Boot kita tinggal pakai GPA repository, jadi kita nggak perlu base repository lagi basically. Atau berikutnya ada query Spring Framework, terus data, GPA, repository, baru ke query. Nah query ini nanti kan bakal pelajari nanti. Terus abis itu bakal ada query param juga, dan juga stereotype. Nah setelah itu kalian bisa import semua yang ada di sini, kayak Java util ini sama stream collectors. Sebenarnya kalau stream collectors nggak perlu sih, karena kita nggak pakai .stream lagi kan. Mungkin gue langsung bikin aja di sini java.util.list. Terus ada optional juga, sama ada UID. Nah, cara gimana sih? Cara yang pertama kan kita bikin di sini jadi interface ya. Ini jadi repository itu interface. Terus habis itu kita bisa extend si GPA repository ini dengan parameter player sama UID. Nah, di dalam sini itu kita bisa tambahin yang pertama adalah optional player. Lalu setelah itu kita bisa, nah kalau misalnya di sini nih kita lihat find by username itu kita harus nge-return all data.stream, habis itu kita filter dan segala macamnya kan. Ini kan agak sulit ya. Kalau misalnya di sini kita tuh benar-benar tinggal tulis find by, di sini ada tulisannya kan, find by apa gitu. Dan kita find by username. Terus kita kasih ininya gitu, parameternya. Terus habis itu kita bikin nih, kita bikin sebuah tipe data boolean dengan nama exist by username. Exist by username. Terus habis itu parameternya adalah si string username ini gitu. Nah ini gunanya untuk apa? Ketika kita find apakah dia tuh exist atau enggak. Kalau misalnya exist, dia tuh bakal bikin tipe data itu jadi true, atau kalau misalnya enggak, dia bakal jadi false. Nah untuk query, karena kalian belum belajar, gue akan langsung kasih tahu aja di sini. Add query, kalian bisa bikinnya dengan seperti ini. Select pack from player order
order by titik high score das. Nah ini bentar, ini ada typo. Nah ini ngapain sih? Ini tuh gunanya untuk kita cari top players by high score kan. Nah di sini kan kalian lihat nih, kalau misalnya kita butuh find top players by high score kan. Nah karena di GPA repository itu nggak bisa, jadi kita harus pakai query custom gitu, kayak custom query untuk bisa buat folder ini, untuk bisa buat fungsi ini gitu, atau find top players by high score gitu. Lalu setelah itu kita bisa tambahin lagi. Ini kenapa nih salah? Bentar. Annotation are not allowed here. Oh, lupa. Di sini kita bikin repository. Nah, terus habis itu kita bisa ngelis si playernya dengan find top players by high score. Terus kita bikin param dengan limit. Terus integer limit. Oke, seperti ini untuk parameternya. Lalu setelah itu kita bisa lanjut nih, apalagi sih yang kita butuhin, find by high score greater than kan. Untuk greater than kita tinggal langsung bikin aja di sini list player, terus find by high score greater than, terus kita bikin tipe datanya, parameternya integer min score. Terus kita bikin list player find all by order by total coins das. Oke, setelah itu kita bisa lanjut lagi nih ke fungsi yang terakhir, yaitu find all by order by total distance traveled das gitu kan. Nah itu bisa kita gunain dengan cara list player find all, ini kita copy paste aja deh, kepanjangan, find all player dah total distance traveled. Nah ini mungkin total distance aja deh, karena di sini kan kita pakai total distance tadi ya. Di sini pakai total distance, makanya di sini kita pakai ini. Oh ada typo. Oke, seperti ini kita bikin seperti ini untuk player repositorinya. Jadi sebenarnya ini bakal gua kirim untuk tiga kodenya, source code-nya bakal gua kirim di TP-nya. Jadi ini buat pembelajaran kalian aja sebenarnya. Ada beberapa yang belum kalian pelajari, cuman gue harap kalian bisa search di Google lagi. Seperti ini yang add query, terus add param ini. Semoga kalian bisa search Google dan cari tahu gitu artinya apa. Karena ini bakal penting buat kedepannya juga gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Mohon maaf bila gue ada kesalahan kata atau kesalahan ucap dari kata yang gue ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.